Ya, kita akan membicarakan dalam video kali ini mengenai mengevaluasi sebuah pemikiran yang kita baca dalam sebuah buku atau sebuah artikel atau sebuah esai. Nah, ini adalah sebuah keahlian yang kita perlu pelajari, yang perlu kita kembangkan di dalam kita berinteraksi dengan peneliti-peneliti yang lain. Nah, jadi kita menyebutnya ini sebagai academic discourse. Nah, dalam sebuah academic discourse penting sekali kita mengetahui cara yang baik di dalam mengevaluasi sebuah pemikiran yang dituliskan dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, jadi ada hal-hal yang bersifat umum yang barangkali kita bisa sampaikan di dalam sebuah forum yang informal ketika membaca sebuah tulisan, tetapi hal-hal tersebut seringkali tidak menjadi hal yang penting untuk disampaikan di dalam sebuah review atau sebuah penilaian evaluasi ketika kita membaca sebuah tulisan. Misalnya saja di dalam sebuah forum yang bersifat informal, kita dapat mengatakan bahwa sebuah tulisan ditulis dengan gaya penulisan yang mudah dibaca, lugas, dan lain sebagainya. Nah, penilaian-penilaian yang seperti itu adalah hal yang wajar dan normal di dalam sebuah diskusi yang bersifat informal. Tetapi dalam sebuah diskusi yang bersifat formal, dalam bentuk sebuah tulisan, kita misalnya saja menulis sebuah review, mengevaluasi pemikiran dari seorang penulis, maka penilaian yang bersifat seperti tadi, gaya bahasa yang lugas, cara penulisan yang mudah dibaca dan sebagainya, itu tidak signifikan. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca sebuah tulisan, kemudian memberikan evaluasi, dan kemudian kita juga memberikan barangkali juga masukan pemikiran atau evaluasi kita terhadap tulisan tersebut dalam kaitannya dengan topik yang kita sedang teliti. Nah, maka ada beberapa terminologi yang kita harus pahami di dalam sebuah tulisan ilmiah, karena terminologi ini menjadi aspek-aspek yang kita perlu evaluasi secara kritis. Nah, yang pertama adalah yang disebut sebagai claim. Nah, di dalam setiap tulisan ilmiah selalu ada claim, selalu ada sebuah pernyataan yang memperlihatkan posisi dari penulis di dalam sebuah isu tertentu. Nah, maka ketika kita membaca sebuah tulisan, ketika kita membaca sebuah esai atau sebuah artikel, bahkan sebuah tesis atau disertasi, selalu di sana ada sebuah klaim yang dituliskan, yang dinyatakan untuk memperlihatkan tulisan tersebut sesungguhnya tentang apa. Misalnya saja, katakanlah ada sebuah klaim terkait dengan sebuah isu di dalam perdebatan mengenai surat-surat di dalam Perjanjian Baru yang disebut sebagai Catholic Epistles. Misalnya saja, isu yang sedang diangkat atau isu yang sedang dibicarakan adalah pertanyaan bagaimana para ahli seharusnya memahami kelompok surat yang disebut sebagai Catholic Epistle. Dan seorang penulis buku barangkali dia membuat sebuah klaimnya adalah bahwa surat-surat yang disebut sebagai Catholic Epistle seharusnya dibaca sebagai sebuah korpus, bukan sebagai tulisan-tulisan yang terpisah satu dengan yang lain. Nah, itu adalah sebuah klaim yang dibuat oleh seorang penulis. Nah, maka ketika kita mencoba mengevaluasi sebuah tulisan, temukan klaim apa yang hendak disampaikan, dan kita mengevaluasi apakah klaim tersebut adalah klaim yang relevan, klaim yang memang layak untuk ditelusuri, dibicarakan, didiskusikan, dan lain sebagainya. Nah, tentu untuk bisa mengevaluasi apakah sebuah klaim relevan atau tidak,
kita harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai isu yang disampaikan. Nah, hal kedua atau terminologi kedua yang kita juga harus pahami ketika kita membaca sebuah tulisan ilmiah adalah yang disebut sebagai evidence. Nah, evidence ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh penulis dalam mendukung klaimnya. Nah, misalnya saja tadi seseorang membuat sebuah klaim bahwa tulisan yang disebut sebagai Catholic Epistle, kumpulan tulisan yang disebut sebagai Catholic Epistle, yaitu kitab surat-surat Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, dan Yudas, harus dibaca sebagai sebuah korpus. Nah, tentu mesti ada evidence, mesti ada bukti yang diajukan. Misalnya saja seorang penulis mengajukan bukti berdasarkan tulisan para bapak gereja atau para patristik yang juga membaca tulisan-tulisan yang disebut Catholic Epistle sebagai sebuah korpus. Nah, maka evidence yang disodorkan adalah tulisan daripada para bapak-bapak gereja. Nah, tentu evidence adalah bagian penting di dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, tetapi selain evidence, ada istilah ketiga yang juga penting, namanya adalah reasons. Nah, reasons ini adalah alasan-alasan yang diberikan untuk membuat pembaca mengerti kenapa evidence yang disampaikan adalah relevan. Misalnya saja dalam isu yang tadi kita bicarakan mengenai sebuah klaim bahwa surat-surat yang disebut sebagai Catholic Epistles seharusnya dibaca sebagai korpus, dan evidence yang diajukan adalah katakanlah tulisan-tulisan dari para bapak gereja melakukan hal yang sama. Hanya tentu kita membutuhkan sebuah alasan untuk menjelaskan kenapa tulisan-tulisan yang ditulis oleh para bapak gereja membuat kita harus membaca tulisan-tulisan tersebut sebagai melakukan hal yang sama dengan tulisan-tulisan yang disebut sebagai Catholic Epistles. Misalnya saja seseorang membangun argumentasi bahwa para bapak gereja merepresentasikan para penulis Perjanjian Baru atau merepresentasikan pemikiran dari orang-orang yang hidup pada abad pertama Masehi, sehingga dengan membaca tulisan dari para bapak gereja kita otomatis dapat melihat bagaimana penulis-penulis Perjanjian Baru memiliki cara pandang yang sama. Nah, itu adalah alasan yang barangkali bisa diajukan. Nah, tetapi kita harus menyadari bahwa sebuah academic discourse itu melibatkan sebuah evaluasi dan diskusi. Kita boleh setuju, boleh tidak dengan evidence yang disampaikan dan argumentasi yang diberikan. Nah, jikalau kita tidak setuju, misalnya saja kita berkata bahwa tulisan para bapak gereja tidak bisa dijadikan sebagai evidence untuk digunakan di dalam melihat apakah penulis pada abad pertama Masehi melakukan hal yang sama, kita boleh berargumentasi seperti itu, tapi kita pun memberikan evidence. Nah, jadi dalam sebuah tulisan akademik, kita tidak berdebat secara emosional, tetapi kita mengajukan bukti, evidence, dan reason yang berbeda ketika kita membaca sebuah klaim. Nah, itulah yang harus dilakukan ketika kita mengevaluasi sebuah tulisan akademik. Lihat klaimnya dan lihat evidence dan juga reasons-nya. Nah, kalau reason dan evidence-nya bisa diterima, kita bisa mendukung tulisan tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa menerima reason dan evidence-nya, maka kita membutuhkan reason dan evidence yang lain untuk menjawabnya. Nah, semoga rekaman pendek ini bisa bermanfaat bagi kita di dalam mempelajari tulisan-tulisan akademik, dan saya berharap kita boleh belajar banyak hal di dalam studi kita. Tuhan memberkati.